Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji signifikasi data dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua adalah uji T. Jadi yang pertama akan saya bahas itu yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji ini digunakan untuk menentukan apakah data-data yang kita punya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, salah satu karakteristik dari distribusi normal itu adalah ketika dia dibuat dalam bentuk grafik, maka dia bentuknya akan seperti lonceng yang berbentuk kurva seperti lonceng. Nah, itu salah satu karakteristik. Artinya datanya merata, kemudian puncak ke tengah dan kembali lagi merata seperti itu. Nah, di sini saya memiliki nilai pretest. Sebenarnya ada dua. Yang pertama ada post-test, yang kedua ada pre-test. Nah, yang pertama kali saya bahas itu untuk pre-testnya dulu. Dia dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita menggunakan cara manual dengan menggunakan Excel. Nah, di sini banyak variabel, ada fkum, fs, zi dan sebagainya. Yang nanti kita akan bahas. Namun sebelum itu kita harus mencari dulu rata-rata dan standar deviasinya. Nah, di sini untuk mencari rata-rata simple average, kemudian kita sorot ke bawah. Nah, kita dapat nilai rata-ratanya. Kemudian untuk standar deviasinya kita cukup menggunakan stdef bilang bawah ini, kemudian kita sorot ke bawah, tutup kurung, baru enter. Dan kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian ada fkum. Jadi fkum ini adalah sebuah frekuensi kumulatif yang digunakan untuk mencari probabilitas munculnya dari nilai-nilai ini. Namun standarnya itu berurutan sesuai dengan nomornya seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya frekuensi S, itu probabilitas munculnya fkum ini. Yaitu caranya nilai dari fkum ini kita bagikan dengan jumlah fkum kelasnya, yaitu sebanyak 14. Seperti itu. Yang kita sorot ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ZI itu digunakan untuk mencari nilai X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Caranya berarti X, sebelum itu kita kurung dulu, kemudian X dikurangkan dengan rata-ratanya, tutup kurung, kita kunci dulu, kemudian bagi dengan standar deviasinya, itu kita tekan F4. Maka kita dapat nilai ZI nya. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, maka kita munculkan nilai-nilai ZI yang lain. Nah, kemudian ini adalah FT-nya, itu frekuensi T dari ZI-nya. Ini kita menggunakan normal distribusi atau distribusi normal dengan cara norm sdis T ini. Kemudian kita ambil kolom ZI yang pertama yaitu E5. Kita enter. Kita sorot ke bawah, maka seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir atau kolom terakhir itu digunakan untuk mencari nilai absolut dari fs dikurang ft. Itu fs dikurangkan dengan ft. Ini ft ya. Kurung, bentar. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita dapat nilai dari selisih mutlak dari fs dikurang ft. Setelah itu baru kita mencari hitung. Dihitung ini artinya seluruh jumlah dihitung ini kita digunakan untuk mencari nilai maksimal dari selisih ini. Jadi kita cari caranya max. Ini kita sorot. Jadi di antara baris-baris ini yang mana yang lebih besar atau yang mana lebih paling besar seperti itu. Maka dapat 0,12. Nah, kemudian untuk K-tabel. Jadi K-tabel ini, jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini memiliki tabel uji seperti ini. Ini one sample KS tabel. Nah, kita memiliki 14 data. Nah, dalam teorinya, untuk menguji Kolmogorov-Smirnov ini, itu kita harus membebaskan satu variabel atau satu data, karena kita hanya menguji satu nilai yaitu pretest. Artinya kita pakai yang 13. Nah, kemudian dalam uji signifikasi data yang menjadi patokan itu adalah 0,05. Seperti itu.
maka kita dapat 13 kolom 0,05 berarti di 0,36143. Itu 0,36143. Nah, kita dapat nilai dari dihitung dan ke tabelnya. Nah, kemudian kita masuk ke hipotesis. Jadi hipotesis ini menentukan apakah dia itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau H0 berarti dia berdistribusi normal, kalau H1 berarti dia tidak. Nah, ketentuannya untuk mencari normal atau tidaknya yaitu dihitung kecil dari k tabel. Jadi jika dihitung itu kecil dari k tabel, maka yang terjadi adalah data tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Berarti kalau kita compare atau kita bandingkan, nilai D kita itu adalah 0,12/912. Untuk nilai K kita adalah 0,36143. Maka ketika kita melihat kesimpulan ini, maka yang terjadi adalah H0 diterima, H1 ditolak. Seperti itu. Kenapa begitu? Karena nilai D ini lebih kecil dari K. 0,12 itu lebih kecil dari K. Maka untuk hipotesis yang pertama itu kita terima, sementara H1 ini tidak kita terima. Karena saat ini kesimpulannya itu data ini merupakan yang berdistribusi normal. Sehingga A0 kita terima, H1 kita tolak. Nah, itu untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Selain menggunakan manual Excel, kita bisa menggunakan SPSS untuk menguji Kolmogorov ini. Kita cobakan. Pertama kita buat variabel baru namanya pretest. Ini variabel view. Nah, kemudian width-nya kita coba 0, ini 2. Jangan lupa diberi numerik. Kemudian measure-nya ini kita pastikan scale. Nah, untuk pretest, kemudian kembali ke data view. Nah, ini kita isi dengan data-data yang ada di ini kita. Seperti ini. Setelah kita dapat nilai-nilai pretestnya, kita coba di dalam analyze. Jadi di SPSS ini memiliki fitur otomatis mencari beberapa hal dalam statistika. Salah satunya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Kita cari non-parametric test, kemudian one sample, legacy dialog, kemudian one sample KS ini. One sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian kita masukkan test tabel ke sini, ketik OK. Maka dia akan muncul output seperti ini. Nah, kalau kita compare atau kita bandingkan dengan hasil yang kita dapatkan di dalam Excel, maka dia akan hampir mirip hasilnya. Kita dapat 0,124, sedangkan sini 125. Ya, hampir-hampir sama lah, seperti itu. Kemudian untuk mean-nya juga seperti itu, 550,7 dan 3,772. Kemudian di sini ada bacaannya test distribution is normal. Artinya data ini memiliki distribusi normal, seperti itu. Kemudian calculate from data, kemudian Lilly force-nya itu correct atau benar, dan sebagainya. Nah, itu untuk mencari Kolmogorov-Smirnov test atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau kali ini kita menggunakan satu sampel. Nah, kita cobakan satu lagi yang nilai post test-nya. Nilai post test bisa kita ambil sini, post test. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, kita buat variabel baru. Ini kita copy aja. Jadi tinggal kita ganti namanya post test. Dan ini desimalnya kita nolkan. Kemudian ininya 2. Scale, measure-nya scale. Oke, kita kembali ke data view. Ini kita copy. Kita pastikan. Nah, setelah itu baru kita ke analyze lagi, kemudian kita non-parametric test, baru ke legacy dialog dan satu sampel KS. Yang ini kita kembalikan, kita masukkan ke post test. Oke. Maka yang terjadi adalah nilai post test kita memiliki distribusi yang normal. Nah, itu cara kita otomatis menggunakan SPSS tanpa manual seperti Excel tadi. Oke.
Nah, itu penjelasan mengenai Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji signifikasi data dengan menggunakan uji T. Jadi, untuk mencari signifikasi data menggunakan uji T, kita perlu mencari beberapa variabel seperti y kurang x, x dx kuadrat, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk D, variabel D ini kita gunakan untuk digunakan atau fungsinya itu untuk mencari selisih dari y kurang x. Seperti itu. Oh ya, sebelum itu, jadi uji signifikasi data ini kita gunakan untuk mencari perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi ada hipotesis seperti ini. Kemudian selain itu, kriterianya itu juga seperti ini. Terima H0 apabila min T kecil dari T hitung dan kecil dari T tabel. Untuk H1-nya itu apabila T hitung besar dari T tabel. Atau juga bisa seperti ini. Jika T-nya itu besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata skornya. Kalau misalnya T-nya kecil dari 0,05, maka dia memiliki perbedaan rata-rata. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke dalam sini. Y kurang X, artinya Y dikurang X. Y kita kurangkan dengan X. Enter. Kemudian kita sorot ke bawah. Seperti ini. Nah, maka dia dapat hasilnya. Nah, inti dari uji signifikasi data ini, kita itu melihat selisih. Ada nggak perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah? Jadi ketika pretest itu digunakan, kemudian kita cari rata-ratanya, kemudian dia setelah itu melakukan tes lagi. Nah, apakah rata-rata dari pretest ini jauh perbedaannya dengan post test? Itu inti dari signifikasi data. Kemudian kita cari rata-ratanya, average. Kita taruh ke bawah, kemudian enter. Nah, kita dapat rata-rata atau dapat MD-nya. Di rata-rata di sini itu disimbolkan dengan MD. Kemudian untuk XD-nya, itu D dikurang MD. Berarti 20. Kita kurangkan dengan MD-nya. Dan kita lock dengan F4. Seperti ini, kemudian kita sort ke bawah. Kita dapat hasilnya. Kemudian jangan lupa kita cari jumlahnya. Kemudian kita buat sum. Ini, kemudian sorot ke bawah, kita dapat ini. Kemudian selanjutnya untuk kolom kedua. Kolom selanjutnya itu XD kuadrat. Artinya nilai XD ini kita kuadratkan. Nah, kita sorot ke bawah. Dan baru kita sorot ke samping. Nah, maka dapat 260.357. Nah, untuk mencari T hitungnya, nah di sini ada rumus T hitung. Jadi T ini digunakan untuk menentukan apakah dia itu memiliki perbedaan rata-rata skor atau tidak. Nah, T hitungnya, kita lihat, itu rumusnya MD, nilai MD itulah ini, nilai rata-ratanya, dibagi dengan akar, yaitu SQRT, jumlah seluruh X kuadrat D-nya, yaitu ini, dibagi dengan N. Nah, itu N itu kita memiliki ada 14 data. Kurang 14 kurang 1. Jangan lupa kita kalikan. Seperti ini. Tutup kurung. Bentar. Maka hasilnya adalah 10,1227. Itu untuk T hitungnya. Kemudian untuk tabel, nah jadi dalam uji T itu memiliki tabel sendiri seperti Kolmogorov tadi, yaitu yang ini, uji T ini. Nah, karena kita menggunakan dua sampel, yaitu sampel pretest dan post test, maka ada dua variabel yang dibebaskan sesuai dengan ketentuannya. Nah, berarti kalau kita menggunakan 14 data, maka kita fokus menggunakan yang 12 dan pakai yang 0,05, yaitu ini 2,17881 seperti itu. Nah, lanjut kita langsung ke kriterianya.
diterima H0 apabila min T kecil dari T hitung T tabel. Diterima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di sini kita lihat T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya kita menerima H1. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi kesimpulannya adalah H1 diterima, H0 ditolak, H1 diterima. Artinya, di kedua data pretest dan post-test ini memiliki perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, itu kesimpulannya. Selanjutnya, kita coba di SPSS. Jadi di SPSS ini juga memiliki fitur untuk mencari signifikasi data. Itu caranya, dengan nilai pretest dan post-test ini, kita analyze, kemudian compare means, dan cari yang paired simple t-test, yang ini. Kemudian untuk variabel satunya kita pakai pretest, dan variabel 2-nya kita pakai post-test. Ini option, pastikan dia menggunakan interval yang 95%, dan kita akan oke. Kita cukup fokuskan kepada ini, ke dalam pair simple test ini, yang bawah. Nah, di sini kita lihat minnya itu 12, itu, kemudian dan sebagainya. Nah, kita fokus ke T. T kita ini adalah 10,123. Sesuai dengan ini ya. Cuman karena di sini pair simple test dia menggunakan minus. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hipotesis yang ada di sini, kita fokus kepada H0 dan H1. Sementara kalau kita gunakan SPSS, kita bisa compare dengan T ini. Kalau misalnya T-nya itu besar dari 0,05, maka dia tidak ada perbedaan rata-rata skor. Sementara kalau misalnya T-nya kecil dari 0,05, maka dia memiliki perbedaan rata-rata skor. Nah, di sini T kita itu bernilai minus 10,123. Artinya dia memiliki, atau T-nya itu kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah kedua variabel tadi tidak terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, itu dia kesimpulannya. Nah, itulah dia mengenai uji signifikasi data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Apabila ada saya kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.